Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tri Susanti dengan NIM 18100-122. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori-teori pers. Namun, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa pers itu merupakan usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita. Di dalam penyiaran berita ini, melalui surat kabar, televisi, radio, majalah, atau orang-orang yang bergerak di dalam penyiaran berita tersebut. Kemudian, teori-teori pers. Di dalam teori-teori pers ini terdiri atas beberapa. Yang pertama yaitu teori pers otoriter. Pada teori pers ini, pers mempunyai tugas untuk membantu dan mendukung politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Dengan kata lain, pers berada di bawah pengawasan dan kontrol dari pemerintah. Itu artinya rakyat tidak mempunyai hak penuh untuk mengaspirasikan pendapatnya. Di dalam teori pers ini terdapat beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu media hendaknya tidak melakukan berbagai macam hal yang dapat merusak wewenang yang ada. Media harus tunduk kepada penguasa. Media hendaknya menghindari perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan politik. Yang keempat, wartawan atau ahli media lainnya tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasi medianya. Selanjutnya, teori pers yang kedua yaitu teori pers bebas. Pada teori pers ini, pers bukan lagi instrumen pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argumen-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Menurut teori ini, pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan sikap kebijakan pemerintah, karena ia bukanlah alat kekuasaan pemerintah, sehingga harus bebas dari pengawasan dan pengaruh dari pemerintah. Di dalam teori pers bebas ini mempunyai beberapa prinsip, antara lain yang pertama, publikasi hendaknya bebas dari penyensoran pendahuluan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang kedua, tindakan penerbitan dan pendistribusian hendaknya terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi. Yang ketiga, hendaknya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal. Yang keempat, hendaknya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. Selanjutnya, teori pers yang ketiga yaitu teori pers komunis. Pada teori pers ini, media harus tunduk kepada pemerintah dan kontrol dari pemerintah. Menurut Stalin, pers merupakan satu-satunya alat untuk membantu partai berbicara dengan kelas pekerja. Di dalam teori pers komunis ini mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain yang pertama yaitu media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karena itu harus melayani kepentingan kelas tersebut. Yang kedua, media itu tidak dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum pers apabila dinilai melanggar ketentuan yang sudah disepakati bersama dalam komunitas masyarakat. Kemudian teori pers yang keempat yaitu teori pers tanggung jawab sosial. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers disertai dengan tanggung jawab pada masyarakat. Pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat
untuk melaksanakan tugas pokok komunikasi massa. Teori tanggung jawab sosial berorientasi pada kepentingan umum. Menurut Rahmadi, tugas pers harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat melihat dan menilai tugas pers tersebut. Di dalam teori pers tanggung jawab sosial ini mempunyai beberapa prinsip-prinsip utama, antara lain yang pertama, media hendaknya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. Yang kedua, kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan. Yang ketiga, dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media hendaknya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. Yang keempat, media hendaknya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan, atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas atau agama. Yang kelima yaitu wartawan dan media profesional hendaknya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada atasan atau pimpinan serta pasar. Kemudian teori pers yang selanjutnya yaitu teori pers pembangunan. Menurut Rahmadi, teori pers pembangunan berperan dan berfungsi serta secara aktif dalam upaya pembangunan bangsa. Di dalam teori pers pembangunan ini mempunyai beberapa prinsip-prinsip, antara lain yang pertama, menerima dan melaksanakan tugas pembangunan yang positif sesuai kebijakan pemerintah. Yang kedua, independensi pers terbuka bagi pembatasan sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, pers harus memberi prioritas dalam isi dan budaya bahasa nasional. Yang keempat, pers harus memberi prioritas dalam berita dan informasi untuk menghubungkan informasi negara dengan negara berkembang lainnya. Kemudian teori pers yang terakhir yaitu teori pers partisipasi demokratik. Menurut Hikmat Kusmaningrat dan Purnama Kusmaningrat, mereka mengatakan bahwa teori partisipasi demokratik ini muncul sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi yang dimiliki oleh swasta. Teori ini juga muncul untuk melawan sentralisme dan birokratisasi institusi siaran publik yang timbul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.